Salam jumpa kembali kepada semua sahabat rekan yang selalu setia mengikuti program channel YouTube ini, bahkan sudah subscribe, bahkan bagikan link ini kepada teman-teman kita yang lain. Saya mengucapkan terima kasih atas dukungannya untuk selalu setia mengikuti pelajaran-pelajaran di channel YouTube Milton Pardosi Ministry. Saat ini kita akan masuk dalam program Word for the World. Sebelum kita akan melanjutkan pelajaran kita, mari kita sama-sama berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, kami bersyukur berterima kasih oleh karena saat ini kami boleh bertemu kembali di channel YouTube Milton Pardosi Ministry untuk mengikuti program Word for the World. Belajar Alkitab, firman yang Engkau berikan kepada semua umat di dunia ini termasuk kami. Urapi kami dengan Roh Kudus-Mu Tuhan, supaya kami boleh memahami akan pelajaran yang akan kami buka dari firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik, saudara-saudara yang kekasih, pelajaran kita dalam program Word for the World kali ini adalah mulaikan dan akhiri iman kita masing-masing dengan benar. Tokoh yang akan kita pelajari adalah tokoh yang penting dalam perjanjian lama, khususnya bagi bangsa Israel, oleh karena tokoh ini adalah raja pertama di negeri Israel. Saudara pasti sudah bisa tebak, siapakah beliau ini? Namanya adalah Saul. Dia dari suku Benjamin. Dialah yang dipilih Tuhan, diizinkan Tuhan untuk memimpin bangsa Israel sebagai raja pertama di negeri Israel setelah bangsa Israel menolak keberadaan hakim-hakim. Hakim yang terakhir adalah Nabi Samuel. Mereka menolak dan ingin seperti bangsa-bangsa yang lain di sekitar Israel yang memiliki raja. Begin and end your faith properly. Mulaikan dan akhiri iman kita dengan baik dan benar. Apa yang saya mau bawa sebagai pemikiran kita saat ini adalah kehilangan kasih yang mula-mula. Bagaimana sih hidup Saul itu sebelum dia menjadi raja, sementara dia menjadi raja, dan di akhir kehidupannya? Saya melihat bahwa Saul kehilangan kasihnya yang mula-mula, khususnya kasihnya kepada Tuhan yang sudah memilih dia sebagai raja di negeri Israel. The journey of our life, perjalanan iman kita. Saya lihat ada yang unik dalam perjalanan iman seseorang, termasuk iman saya, termasuk iman saudara-saudara. Yang pertama adalah dimulai dengan salah dan diakhiri dengan salah. Ya, tentu kita akan menghindari ini. Yang kedua, dimulai dengan salah namun diakhiri dengan benar. Boleh saja kita akan masuk dalam tahap yang seperti ini perjalanan iman kita. Yang ketiga, dimulai dengan benar namun diakhiri dengan salah. Kita juga akan menghindar ini. Dimulai dengan salah, diakhiri dengan salah. Kita akan hindari itu, kita tidak mau. Dimulai dengan salah, tapi diakhiri dengan benar. Siapa tahu kita akan masuk dalam keadaan seperti ini. Dimulai dengan benar, diakhiri dengan salah. Kita pun akan menghindar seperti ini. Tetapi yang keempat yang baik adalah dimulai dengan benar, dan diakhiri dengan benar. Harusnya perjuangan atau perjalanan iman kita itu, saudara-saudara, dimulai dengan benar dan diakhiri dengan benar. Atau mungkin kita memulainya dengan salah, tetapi kita akan mengakhirinya dengan benar. Saul. Apa arti nama Saul? Saya cek bahwa arti nama Saul itu adalah meminta, menanyakan, memohon. Satu nama yang mempunyai makna yang baik. Dia selalu meminta, memohon, atau bertanya. Sudah bertentu dia akan memohon, meminta kepada Tuhan, bertanya kepada Tuhan. Seorang yang rindu untuk mencari penjelasan, mencari jawaban terhadap masalah-masalah kehidupan yang dia hadapi. Kisah ini ada dalam 1 Samuel pasal yang ke-9. Bagaimanakah kehidupan fisik, kehidupan jasmani, kehidupan sosial dari Saul ini sebelum dia diangkat Tuhan menjadi raja? Dalam 1 Samuel 9 ayat yang pertama saya baca, dia datang dari keluarga yang berada. Yang kedua, di ayat yang kedua, dia berasal dari suku Benjamin. 1 Samuel pasal yang 9 ayat yang kedua katakan juga, elok rupanya, lebih elok dari semua orang Israel. Wah, kalau dalam bahasa sekarang ini handsome. Ya, seorang yang tampan, yang berperawakan memang betul-betul layak menjadi seorang raja. Yang keempat saya baca adalah dari bahu
ke atas, ia lebih tinggi dari semua orang Israel. Jadi bukan hanya dia handsome, tetapi dia mempunyai perawakan yang memang di atas rata-rata. Lebih tinggi bahunya ke atas daripada rata-rata orang Israel. Lalu saya cek di pasal 11 ayat yang kelima, Saul ini adalah seorang gembala juga. Artinya memang dia seorang yang bekerja. Ya, pekerjaan di zaman itu memang pekerjaannya salah satunya adalah menjadi seorang gembala. Dia menjaga ternak-ternak dari ayahnya. Lalu saya cek lagi bagaimana dengan karakter Saul ini. Mari kita buka 1 Samuel pasal yang ke-9, ayat yang ketiga dan ayat yang keempat. 1 Samuel pasal yang ke-9, ayat yang ketiga dan ayat yang keempat. Ada beberapa karakter yang perlu kita pahami dari diri Saul. 1 Samuel pasal 9 ayat 3 dan 4. Kis, ayah Saul itu kehilangan keledai-keledai betinanya. Sebab itu berkatalah Kis kepada Saul anaknya, ambillah salah seorang bujang, bersiaplah dan pergilah mencari keledai-keledai itu. Lalu mereka berjalan melalui pegunungan Efraim, juga mereka berjalan melalui tanah Salisa, tetapi tidak menemuinya. Kemudian mereka berjalan melalui tanah Sahalim, tetapi keledai-keledai itu tidak ada. Kemudian mereka berjalan melalui tanah Benyamin, tetapi tidak menemuinya. Saudara-saudara, ketika ayahnya kehilangan keledai-keledainya, maka dia meminta Saul maksud saya, untuk mencari keledai-keledai mereka. Dan saya dapati bahwa Saul adalah seorang yang menurut kepada orang tua. Dia tidak membantah, dia tidak menolak permintaan dari sang ayah. Yang kedua, di ayat yang kelima, 1 Samuel pasal yang ke-9 ayat yang kelima, saya lihat di sana ada karakter yang lain tentang Saul. Ketika mereka sampai ke tanah Zuf, berkatalah Saul kepada bujangnya yang bersama-sama dengan dia, mari kita pulang, nanti ayahku tidak lagi memikirkan keledai-keledai itu, tetapi khawatir mengenai kita. Yang kedua adalah Saul ini peduli kepada orang tuanya. Dia tidak mau orang tuanya, ayahnya menjadi susah karena mereka sudah beberapa hari tidak pulang ke rumah. Karena memang mereka belum menemukan keledai mereka. Di ayat yang ketujuh saya juga membaca ada karakter yang lain. Jawab Saul kepada bujangnya itu, tetapi kalau kita pergi, apakah yang kita bawa kepada orang itu? Ya, mereka mau berencana menemui Nabi Tuhan. Mereka berencana untuk menemui seorang yang bisa menolong mereka untuk memberitahukan bagaimana caranya menemukan keledai-keledai mereka. Lalu kata bujangnya ini, jawab Saul kepada bujangnya itu, tetapi kalau kita pergi, apakah yang kita bawa kepada orang itu? Sebab roti di kantung kita telah habis dan tidak ada pemberian untuk dibawa kepada abdi Allah itu. Apakah yang ada pada kita? Mereka berdua berencana menemui abdi Allah. Nah, kebiasaan di masa itu, kalau mau bertemu kepada abdi Allah, apalagi meminta tolong abdi Allah itu untuk memberitahukan kepada mereka sesuai dengan petunjuk Tuhan bagaimana mendapatkan atau menemukan sesuatu yang mereka inginkan, maka kebiasaan di masa itu adalah mereka selalu membawa sesuatu kepada abdi Allah sebagai ucapan syukur. Nah, Saul katakan, kita tidak punya apa-apa mau dikasih kepada abdi Allah. Bagaimana nanti ini? Nah, saya melihat di sini ada karakter yang lain. Saul adalah seorang yang mempedulikan hamba-hamba Tuhan. Dia tidak mau bertemu dengan hamba Tuhan tanpa membawa sesuatu sebagai rasa penghargaan, rasa ucapan terima kasih kepada seorang abdi Allah. Di ayat yang ke-20-21 saya temukan lagi ada karakter yang lain. Adapun keledai-keledaimu yang telah hilang 3 hari lamanya sampai sekarang, janganlah engkau khawatir, sebab telah diketemukan. Tetapi siapakah yang memiliki segala yang diingini oleh orang Israel? Bukankah itu ada padamu dan pada seluruh kaum keluargamu? Tetapi jawab Saul, bukankah aku seorang suku Benyamin, suku yang terkecil di Israel? Dan bukankah kaumku yang paling hina daripada kaum suku Benyamin? Mengapa Bapa berkata demikian kepadaku? Saya melihat di sini penjelasan tentang kerinduan Tuhan untuk memilih Saul menjadi raja disampaikan oleh abdi Allah itu, tetapi Saul justru melihat dirinya seorang yang tidak layak. Dia melihat kaumnya sebagai kaum yang paling kecil. Dia melihat sukunya sebagai suku yang paling kecil. Di sini ada karakter tentang seorang yang rendah hati. Saul adalah seorang yang rendah hati. Dia tidak berkata bahwa memang saya layak menjadi raja, memang
keluarga saya adalah keluarga yang kaya dan lain sebagainya. Tapi dia menunjukkan karakter yang rendah hati. Lalu di ayat yang pasal 10 ayat 27 dan di pasal 11 ayat yang ke-13, saya melihat ada karakter lain yang muncul dalam diri Saul yang dicatatkan di Alkitab, yaitu dia bukan seorang pendendam. Ya. Di awal dia sepertinya tidak diterima oleh suku yang ada di Israel. Tetapi dia tidak dendam kepada suku itu. Dia tidak dendam kepada kaum yang menolak dia sebagai raja. Karena dia lebih memilih untuk melaksanakan tugas yang Tuhan sudah berikan sebagai raja daripada membalas atau menghukum, membinasakan suku kaum yang menolak dia sebagai raja. Lalu kita coba lihat bagaimana pelayanan daripada Saul ini. Dalam 1 Samuel pasal yang ke-9 ayat 16 dan 17. Samuel berkata demikian. Besok kira-kira waktu ini aku akan menyuruh kepadamu seorang laki-laki dari tanda Benjamin. Engkau akan mengurapi dia menjadi raja atas umatku Israel. Dan ia akan menyelamatkan umatku dari tangan orang Filistin. Sebab aku telah memperhatikan sengsara umatku itu karena teriakannya telah sampai kepadaku. Ketika Samuel melihat Saul, maka berfirmanlah Tuhan kepadanya, inilah orang yang kusebutkan kepadamu itu, orang ini akan memegang tampuk pemerintahan atas umatku. Rupanya abdi Allah yang ditemui oleh Saul dan hambanya itu adalah Nabi Samuel. Nabi Samuel mendapatkan perintah dari Tuhan bahwa akan ada seorang yang menemui dia, dan orang itulah yang dipilih Tuhan menjadi raja bagi bangsa Israel. Artinya apa? Allah sendiri yang memilih Saul menjadi raja bagi bangsa Israel. Saul tidak pernah menawarkan dirinya sebagai raja. Saul tidak pernah mempunyai pikiran, keinginan untuk menjadi raja. Tetapi Allah melihat Saul ini ada potensi yang Allah bisa gunakan agar dia boleh memimpin bangsa Israel. Dalam 1 Samuel pasal 10 ayat yang pertama, akhirnya Allah mengurapi Saul melalui Nabi Samuel. Di pasal 10 ayat yang ke-9 terkait kepada pelayanan daripada Saul yang sudah diangkat menjadi raja, maka dikatakan demikian. Ayat yang ke-9, 1 Samuel pasal yang ke-10, sedang ia berpaling untuk pergi meninggalkan Samuel, maka Allah mengubah hati Saul menjadi lain, dan segala tanda-tanda yang tersebut itu terjadi pada hari itu juga. Satu kata kunci yang penting, luar biasa. Allah mengubah hati Saul menjadi lain. Dia menjadi yang baru sekarang. Orang yang baru. Orang yang diubahkan oleh Tuhan. Kita rindu untuk diubahkan oleh Tuhan. Inilah sebuah perjalanan iman yang baik, saudara-saudara. Dimulai dengan benar. Dia diubahkan oleh Tuhan. Kemudian saya baca di pasal yang ke-13 ayat yang 1. Saul menjadi raja di Israel kurang lebih 2 tahun lamanya. Inilah pelayanan yang dilakukan oleh Saul selama 2 tahun dia menjadi raja. Dia diurapi oleh Tuhan. Tuhan yang memilih dia sebagai raja. Hatinya diubahkan oleh Tuhan. Dan dia melayani selama 2 tahun. Isu yang saya mau bawa agar kita boleh merenungkan tentang hidup Saul ini adalah mengapa Tuhan memilih Saul menjadi raja pertama bagi bangsa Israel. Mari kita coba pikir-pikir, mengapa Tuhan memilih Saul sebagai raja pertama? Yang kedua, apakah Saul ini memang benar-benar seorang yang mempunyai karakter yang baik seperti yang saya tadi sampaikan di awal? Ataukah ada yang lain yang ada dalam dirinya? Tadi saya katakan beberapa, dia seorang yang menurut kepada orang tuanya, dia seorang yang peduli kepada orang tuanya, dia seorang yang menghargai atau menghormati abdi Allah, nabi-nabi, hakim-hakim, pelayan-pelayan Tuhan, sehingga dia tidak mau menemui mereka tanpa membawa sesuatu sebagai ucapan syukur, terima kasih. Dia seorang yang mau bekerja, walaupun dia punya banyak ternak, tetapi dia turun tangan sendiri untuk menjaga kawanan ternaknya. Dia tidak putus asa mencari dan mencari keledai-keledai orang tuanya berhari-hari, oleh karena dia bertanggung jawab.
Tapi pertanyaannya adalah, apakah memang betul karakter ini ada di dalam hatinya? Ya. Mari kita renungkan baik-baik. Saya baca ada satu kutipan dalam buku Patriarchs and Prophets, halaman 636. Dituliskan demikian. Dalam diri Saul, Allah telah memberikan kepada Israel seorang raja sesuai dengan hati mereka. Nah, saya mau garis bawah ini. Dalam memilih Saul, Allah telah memberikan kepada Israel seorang raja sesuai dengan hati Israel. Ingat, bukan sesuai dengan hati Tuhan, tetapi sesuai dengan hati Israel. Mereka tidak terlalu memusingkan bahwa raja mereka itu harus memiliki sifat-sifat yang lebih agung. Mereka tidak peduli. Yang ada dalam pikiran Israel itu adalah, kami harus punya raja seperti bangsa-bangsa di sekitar kami. Oleh sebab itu Allah telah memberikan kepada mereka seorang raja seperti yang mereka ingini. Seorang yang tabiatnya merupakan pantulan dari tabiat mereka sendiri. Nah, menarik sekarang saudara-saudara ya. Di awal saya katakan menurut Alkitab dia seorang yang hormat sama orang tua, dia menurut kepada orang tuanya, dia peduli kepada orang tuanya, dia peduli kepada para abdi Allah, dia seorang pekerja yang sungguh-sungguh, dia mau menjaga kawanan ternaknya. Tetapi dalam Patriarchs and Prophets halaman 636 dikatakan Allah memilih Saul dengan karakternya itu sebagai pantulan karakter Israel sendiri. Hati mereka tidak ditaklukkan kepada Allah dan raja mereka juga tidak bisa ditaklukkan oleh anugerah ilahi. Sebagaimana Israel melawan kepada Tuhan, ternyata pantulan karakter Israel yang melawan Tuhan ini dipantulkan melalui Raja Saul yang juga sebenarnya melawan Tuhan. Jadi di awal terlihat Saul ini punya karakter yang positif, saudara-saudara, positif. Tetapi ternyata karakter yang sesungguhnya dapat dilihat melalui karakter dari bangsa Israel. Lalu yang selanjutnya dikatakan dalam kutipan itu adalah Tuhan tidak akan membiarkan Saul ditempatkan di posisi kepercayaan tanpa pencerahan ilahi. Dalam kutipan ini, dalam letter 12A tahun 1888, Ellen G. White katakan, Tuhan tidak akan membiarkan Saul ditempatkan di posisi kepercayaan tanpa pencerahan ilahi. Artinya Tuhan memang tahu ada masalah dalam karakter Saul ini sebagai gambaran masalah karakter Israel. Tetapi Tuhan memilih Saul karena Tuhan mau untuk memberikan pencerahan kepada Saul sebagaimana Tuhan ingin memberikan pencerahan kepada bangsa Israel, dan akhirnya bangsa ini, termasuk Saul raja mereka, dapat berubah, diubahkan oleh Tuhan. Dia memiliki panggilan yang baru, dan roh Tuhan datang kepada Saul. Akibatnya adalah bahwa ia diubahkan menjadi manusia baru. Tadi ayat Alkitab katakan Tuhan merubah hati Saul menjadi lain. Tuhan memberikan kepada Saul roh yang baru, pikiran dan tujuan dan kerinduan yang berbeda dari yang ia telah miliki sebelumnya. Penerangan ini dengan pengetahuan rohani akan Allah menempatkan Saul pada tempat yang menguntungkan, mengikat keinginannya kepada keinginan Allah. Jadi Saul ini dipilih Tuhan sebagai raja, justru Tuhan mau menyelamatkan Saul. Sebagaimana Tuhan mau menyelamatkan Israel, Tuhan ingin merubah hati Saul sebagaimana Tuhan ingin merubah hati bangsa Israel itu sendiri. Dalam kutipan yang lain yang saya baca dalam Patriarchs and Prophets halaman 636, di bawah pemerintahan raja ini, Raja Saul, bangsa Israel akan memperoleh pengalaman yang perlu agar mereka dapat melihat kesalahan mereka sendiri dan kembali kepada kesetiaan kepada Allah. Jadi kalau Allah berhasil merubah Saul, maka inilah menjadi contoh kepada Israel. Allah juga akan merubah tabiat karakter bangsa Israel. Namun demikian, setelah menempatkan Saul dalam salah satu tanggung jawab atas kerajaan itu, Tuhan tidak membiarkan dirinya begitu saja. Ia menurunkan Roh Kudus untuk memenuhi Saul, untuk menunjukkan kepadanya kelemahan dan keperluan Saul akan anugerah ilahi. Dan jikalau Saul, ingat baik-baik ini, dan jikalau Saul tetap bergantung kepada Allah, maka Allah akan menyertai.
Saudara-saudara, luar biasa, puji Tuhan. Allah memilih Saul, yang Allah tahu bahwa ada masalah karakter di dalam diri Saul ini. Tetapi Allah memilih Saul untuk Allah merubah Saul. Allah mengizinkan Israel menuntut seorang raja. Allah berikan raja itu karena Allah ingin merubah Israel, merubah raja yang dipilih oleh Allah. Sehingga kedua kelompok ini, sang raja dan bangsa itu, dapat diubahkan oleh Tuhan. Bagaimana cara Allah bekerja sebenarnya, saudara-saudara? Ya. Allah tahu bahwa Saul ini mempunyai karakter yang tidak baik. Tetapi bagaimana sampai Allah mau memilih orang yang punya karakter tidak baik, memimpin bangsanya sendiri, bangsa Israel? Ternyata kita pelajari bahwa Allah bekerja memang di luar akal naluri nalar kita yang normal, saudara-saudara. Allah memilih yang terbaik untuk menjadi alatnya di dalam pekerjaannya sesuai dengan kriterianya. Ini yang standar. Allah akan pilih yang the best sesuai dengan kriteria yang Tuhan inginkan. Tetapi di sisi yang lain, ternyata Allah mengizinkan, saya mau garis bawahi, Allah mengizinkan seseorang menjadi alatnya di dalam pekerjaannya, namun orang ini tidak sesuai dengan kriteria Tuhan, tetapi sesuai dengan kriteria umatnya. Meskipun bukan menurut kriteria Tuhan, tapi Allah rindu untuk merubah orang tersebut dan sekaligus merubah umatnya. Saya ulangi, bagaimana cara Allah bekerja? Ada dua. Dia pilih orang yang sesuai dengan kriterianya, sesuai dengan karakter Tuhan. Atau dia pilih orang yang tidak sesuai dengan kriterianya, tetapi Tuhan mau merubah orang ini dan merubah umatnya. Sehingga kedua-duanya akan diubahkan oleh Tuhan. Di awal tadi saya katakan, begin and end your faith properly. Mulaikan dan akhiri imanmu dengan benar. Saul kehilangan kasihnya yang mula-mula. Di awal dia begitu tunduk, dia begitu patuh, dia begitu menurut kepada Tuhan. Itulah yang saya sebut dengan kasihnya yang mula-mula. Saya catat ada beberapa aktivitas ataupun pelayanan Saul, bagaimana dia begitu menurut kepada Tuhan, kasihnya begitu luar biasa kepada Tuhan. Yang pertama, Saul menyelamatkan orang-orang di Yabes Gilead dari nahas orang Amon. 1 Samuel pasal 11, saudara nanti boleh cek. Yang kedua, roh Tuhan berkuasa atas Saul. 1 Samuel pasal yang ke-11 ayat yang ke-6. Menurut. Bagaimana ketidakmenurutan Saul kepada Tuhan? Saul tidak sabar menunggu kedatangan Samuel untuk mengadakan korban. Saudara boleh lihat di 1 Samuel pasal 13 ayat 8 dan 9. Lalu Saul telah melanggar perintah Allah. 1 Samuel pasal 13 ayat 13. Itu sebabnya Tuhan katakan kepada Saul, pemerintahanmu dan keturunanmu tidak akan selama-lamanya. Saul melawan perintah Tuhan. Saul disuruh untuk membunuh semua laki-laki, perempuan, anak-anak, maupun yang menyusu, lembu maupun domba, onta maupun keledai, sebagaimana dicatat dalam 1 Samuel pasal 15 ayat yang ketiga. Tetapi Saul justru melawan. Saul tidak bunuh Raja Agag, raja orang Amalek. Saul menyelamatkan domba-domba yang gemuk, ternak-ternak yang gemuk dengan alasan itu akan digunakan untuk persembahan kepada Tuhan. Oleh karena ketidakmenurutan Saul ini, maka Saul ditegur oleh Samuel. Saul menuruti sebagian perintah Tuhan, bukan seluruh perintah Tuhan. 1 Samuel pasal yang ke-15, ayat yang ke-22 dan 23, Samuel memberikan teguran keras kepada Raja Saul. Ayat 22, 1 Samuel pasal 15. Tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan, sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Sebab pendurhakaan adalah sama seperti dosa bertenung, dan kedegilan adalah sama seperti menyembah berhala dan terafim. Karena engkau telah menolak firman Tuhan, maka ia telah menolak engkau sebagai raja. Saul ditolak oleh Tuhan. Saul dipilih oleh Tuhan, tetapi sekarang Saul ditolak oleh Tuhan. Saul di awal dia sudah memulaikan iman dengan baik.
Dia menurut kepada Tuhan. Hatinya diubahkan oleh Tuhan. Dia melaksanakan tugas sebagai raja sesuai dengan kehendak Tuhan. Tetapi dalam perjalanannya, bahkan sampai akhir hidupnya, Tuhan menolak Saul. Karena Saul tidak mau diubahkan sepenuhnya oleh Tuhan. Sama seperti Israel tidak mau diubahkan sepenuhnya oleh Tuhan. Tetapi kalau saudara baca di Alkitab, terlihat bahwa Saul bertobat. Setelah tadi Samuel menegur keras dosa dari Saul. Dia menurut, tetapi menurut hanya sebagian. Menurut sebagian itu artinya tidak menurut. Karena Tuhan menuntut penurutan yang penuh 100%. Ayat 24 dan 25. Terlihat dicatat di Alkitab, sepertinya Saul ini bertobat. Berkatalah Saul kepada Samuel, "Aku telah berdosa sebab telah kulangkahi titah Tuhan dan perkataanmu. Tetapi aku takut kepada rakyat, karena itu aku mengabulkan permintaan mereka. Maka sekarang, ampunilah kiranya dosaku, kembalilah bersama-sama dengan aku, maka aku akan sujud menyembah kepada Tuhan." Wah, bertobat. Ampunilah dosaku, kembalilah kepadaku, maka aku akan sujud menyembah kepada Tuhan. Pertanyaannya, betulkah ini statement pertobatan yang sungguh dari hati? Saya bacakan. Dalam buku Patriarchs and Prophets halaman 631 dikatakan demikian. Bukanlah kesedihan atas dosa, tetapi akan hukumannya yang telah mendorong Raja Israel itu. Apabila ia memohon kepada Samuel, maka sekarang ampunilah kiranya dosaku dan baliklah sertaku, supaya aku menyembah sujud kepada Tuhan. Tulisan ini katakan, bukan karena dosanya maka Saul berkata, ampunilah aku dan kembalilah kepadaku, dan aku akan menyembah Tuhan. Tetapi oleh karena hukumannya. Apa hukuman yang dikatakan oleh Samuel? Engkau ditolak oleh Tuhan. Artinya dia akan berhenti menjadi raja dan Tuhan tidak akan mendukung Saul lagi sebagai raja. Karena itulah dia menyatakan, ampuni aku dan kembalilah kepadaku. Andai kata Saul telah menunjukkan pertobatan yang sejati, ia tentu akan mengadakan pengakuan di hadapan umum atas dosanya. Dosa yang dilakukan Saul ini adalah dosa di hadapan umum. Karena dia melakukan upacara korban yang seharusnya hanya seorang imam yang dapat melakukannya. Ini dilakukan di hadapan umum. Dengan demikian, Saul harus memohon ampun kepada Tuhan di hadapan umum. Tidak hanya berdua dengan Samuel. Tetapi adalah kekhawatirannya yang terutama untuk mempertahankan wewenangnya dan memperoleh kesetiaan bangsa. Itulah maka dia mengizinkan dirinya sendiri melanggar aturan seorang yang bukan imam tidak boleh melakukan upacara korban. Ia menghendaki kehormatan atas kehadiran Samuel untuk menguatkan pengaruhnya kepada bangsa itu. Itu sebabnya dia katakan, kembalilah kepadaku. Artinya dia memohon supaya Samuel tetap bersama dengan dia, sehingga bangsa itu tetap akan menghargai dia, oleh karena Nabi Tuhan, Abdi Allah, ada bersama dengan dia. Akhirnya Tuhan betul-betul menolak Saul. Tuhan melihat bahwa Saul ini memang tidak dapat lagi diubahkan. Sama seperti bangsa Israel tidak dapat diubahkan oleh roh Tuhan. Ayat yang ke-26, 1 Samuel pasal 15 ayat yang ke-26. Tetapi jawab Samuel kepada Saul, aku tidak akan kembali bersama-sama dengan engkau, sebab engkau telah menolak firman Tuhan. Sebab itu Tuhan telah menolak engkau sebagai raja atas Israel. Sampai hari matinya, sejak pertemuan di pasal yang ke-15 ini, Samuel tidak melihat Saul lagi, dan Samuel berduka cita karena Saul. Itulah di ayat yang ke-35. Sampai hari matinya, Samuel tidak melihat Saul lagi, tetapi Samuel berduka cita karena Saul, dan Tuhan menyesal karena ia menjadikan Saul raja atas Israel. Ekspresi Tuhan menyesal memilih menjadikan Raja Saul adalah ekspresi Tuhan berduka, Tuhan sedih oleh karena Saul menolak untuk diubahkan oleh Tuhan.
1 Samuel pasal 16 ayat 14, roh Tuhan meninggalkan Saul. Di awal roh Tuhan merubah hidup Saul, tetapi di pasal yang ke-16, roh Tuhan justru meninggalkan Saul. Lalu apa yang terjadi? Roh jahat yang menggantikan roh Tuhan. Karena pikirannya, hidupnya, hatinya tidak lagi dikendalikan roh Tuhan, maka kuasa kegelapanlah yang justru menguasai hidupnya. Bagaimana dengan akhir hidup Saul ini? Saul benar-benar hidup tanpa kasih yang mula-mula itu. Saul benar-benar hidup dalam kuasa kegelapan. Dia mengakhiri perjalanan imannya dengan buruk. Dia memulai perjalanan imannya dengan baik, tetapi dia mengakhiri perjalanan imannya sangat buruk. Apa yang terjadi? Dia membenci dan ingin membunuh Daud, mantunya sendiri. Yang kedua, dia membunuh 85 imam yang memakai baju efod di Nob, oleh karena imam di Nob itu menolong Daud ketika Daud lari dari Saul. Penduduk kota Nob, laki-laki, perempuan, anak-anak maupun yang menyusu, lembu, keledai, dan domba dibunuh semua. Saudara-saudara, sudah tidak ada lagi betul-betul Roh Kudus dalam hatinya. Bayangkan sampai anak-anak pun yang menyusu dibunuh semua. Ternak yang tidak berdosa pun dibunuh semua. Yang ketiga saya catat, Saul mengikat dirinya dengan setan melalui perempuan di Endor. Karena dia menemui perempuan Endor dan mau meminta bagaimana supaya dia bisa berbicara dengan Samuel. Akhirnya hidup Saul itu mati tanpa kasih yang mula-mula. Saul mati dengan cara yang tragis, kita tahu di Alkitab. Ia terluka oleh panah musuh. Saul menjatuhkan dirinya ke pedangnya sendiri. Dia bunuh diri, saudara. Tidak ada lagi kasih kepada Tuhan. Dia bunuh diri. Dan akhirnya bangsa Filistin memancung kepalanya. Saudara-saudara, inilah perjalanan iman seseorang itu. Boleh saja ini menjadi perjalanan iman kita. Tadi saya katakan di awal ada 4. Mulai dengan buruk, berakhir dengan buruk. Mulai dengan baik, berakhir dengan baik. Mulai dengan tidak baik, berakhir dengan baik. Atau memulai dengan tidak baik dan akhirnya pun berakhir dengan tidak baik. Mana yang menjadi pergumulan iman kita sekarang ini? Marilah pikirkan. Pikirkan, saudara-saudara. Mulaikan imanmu dengan baik, akhiri dengan baik. Tuhan mau merubah kita, Tuhan mau membentuk kita, sehingga akhirnya kita akan mengakhiri iman kita dengan baik. Kiranya Tuhan memberkati saudara-saudara. Setia terus ikuti channel ini, bagikan channel ini, dan juga mohon subscribe. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, oleh karena pagi saat ini kami boleh belajar firman Tuhan. Kami boleh mengerti akan bagaimana Tuhan mau merubah hidup kami, merubah karakter kami, agar kami boleh memulaikan iman kami dengan benar, dan akhirnya kami akan mengakhiri iman kami dengan benar bersama Yesus Kristus. Berkati semua kami Tuhan, ampunilah dosa kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih banyak, Tuhan memberkati. Sampai ketemu lagi. Jangan lupa selalu ikuti program di channel YouTube Milton Pardosi Ministry.